Proyek 2 menikmati kopi terbaik. Berdasarkan suatu penelitian, panas air optimal untuk menyeduh kopi adalah antara 90 derajat Celcius sampai dengan 96 derajat Celcius. Sedangkan kondisi ideal kopi setelah diseduh untuk dinikmati adalah saat temperaturnya antara 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Barista menyeduh kopi dengan air yang temperaturnya 95 derajat Celcius dalam ruangan bertemperatur 25 derajat Celcius pada pukul 7 pagi WITA. Laju penurunan temperatur kopi mengikuti hukum pendinginan Newton. Laju perubahan temperatur berbanding lurus atau benda sebanding dengan beda temperatur benda tersebut dengan temperatur lingkungan sekitarnya, atau dapat ditulis dengan persamaan diferensial. dt per dt sama dengan K dalam kurung T dikurang T lingkungan. Persamaan tersebut akan mempunyai solusi T dalam kurung T kecil sama dengan T0 ditambah AEKT. Jika pertanyaan pertama yaitu jika setelah 10 menit temperatur kopi menjadi 75 derajat Celcius, tentukan waktu agar barista dapat menghidangkan kopi pada temperatur ideal. Kedua, jika suhu ruangan diturunkan menjadi 24 derajat Celcius atau 23 derajat Celcius, apakah barista membutuhkan waktu lebih lama atau lebih cepat untuk menghidangkan kopi? Bagaimana jika suhu di ruangan dinaikkan? Dengan menggunakan nilai A yang sama pada jawaban nomor 1. Yang ketiga, tentukan polinom Maclaurin berderajat 5, 6, dan 7 untuk fungsi T pada hasil 1. Kemudian sketsa grafik T dalam kurung T bersamaan dengan P5 dalam kurung T, P6 dalam kurung T, dan P7 dalam kurung T. Penurunan suhu terhadap waktu sama dengan konstanta K dikali suhu terhadap suhu lingkungannya. Kemudian didapat persamaan dari rumus pendinginan Newton, yaitu suhu terhadap waktu sama dengan suhu lingkungan ditambah suhu awal dikurang suhu lingkungan dikali eksponensial pangkat K dikali T. Kemudian suhu awal dikurang suhu lingkungan ini akan menjadi nilai A. Kemudian didapat lagi rumus baru, yaitu suhu terhadap waktu sama dengan suhu lingkungan ditambah A dikali eksponensial pangkat K dikali T. Jadi dari tadi teman yang saya udah bahas mengenai hal yang sudah diketahui, kita langsung masukkan ke rumusnya. Untuk menentukan atau mencari nilai konstanta K, kita tadi ambil dari rumus yang tadi, yaitu suhu terhadap waktu, yaitu sama dengan suhu lingkungan ditambah dengan suhu awal dikurang suhu lingkungan dikali dengan eksponensial pangkat K dikali T. Kemudian kita masukkan beberapa angka yang sudah diketahui. Seperti tadi suhu lingkungannya kita dapat 25 derajat Celcius yang tadi sudah diketahui. Baru ditambahkan dengan 95 sebagai suhu awalnya dikurang dengan 25 suhu lingkungannya dikali dengan eksponensial pangkat 10 dikalikan. 10-nya dari mana? 10-nya merupakan waktunya untuk menyeduh kopi, yaitu selama 10 menit. Lanjut lagi, 95 dikurang 25 yaitu 70. Nah, setelah itu tadi diketahui kan bahwa waktunya 10 menit. Masuklah waktunya di 10 menit di sini. Nah, waktu 10 menit di sini menandakan bahwa suhu pada waktu 10 menit yaitu sama dengan kita temuin 25 ditambah 70 dikali dengan eksponensial dipangkatkan 10 dikalikan. Suhu pada waktu 10 menit yaitu 75 derajat Celcius sama dengan 25 ditambah 70 dikali eksponensial pangkat 10 K. 75 dikurang 25 yaitu sama dengan 50. 50 sama dengan 70 eksponensial dikali dengan 10 pangkat K. Lalu 50 per 70 nya ini 70 nya kita tinggal ruaskan menjadi luas ke kiri, sehingga didapatkan eksponensial sama dengan eksponensial pangkat 10 K sama dengan 50 per 70. Ini 50 per 70 bisa dicoret untuk menghilangkan nolnya, sehingga didapat eksponensial 10 pangkat K sama dengan 5 per 7. 10 K sama dengan 5 per 7. Juga. Selfie, aku mau nanya, kenalin nama aku Andi, nomor 1010. Nah, jadi buat mengubah eksponensial ke itu gimana ya tadi? Nah, tadi dari pertanyaan Andi, gimana sih dapatnya eksponensial 10K sama dengan 57 sehingga didapat
makanya 10-nya bisa dipindah luaskan menjadi yang kalau yang dikali menjadi dibagi, yaitu jadi K sama dengan minus 0,3365 dibagi 10, sehingga hasilnya didapatkan nilai konstan K-nya yaitu minus 0,03365. Silvi mau nanya, kenapa barista yang menyeduh kopi harus kita yang itu? Yang bagian B. Nah, kemarin kita tanya bagian A, kita langsung ke bagian yang B ya. Seperti rumus yang kita tahu sebelumnya, yaitu rumus dikali rumus ini ada di rumus terhadap waktu, yaitu rumus kehidupan ditambah rumus awal dikurang rumus kehidupan dikali dengan eksponensial pangkat dikali T. Dan kita udah tahu nih kalau misal suhu lingkungannya itu 24, jadi maksudnya 24 suhu awalnya sudah diketahui soal yaitu 95. Suhu lingkungannya juga yaitu 24 dikali eksponensial pangkat yang kita udah dapat itu tadi nilai yang banyak harus kehidupannya yaitu sebesar minus 0,03365 dikali T. Waktunya sendiri, waktunya kita mau cari kan. Dan jadi ini 95 dikurang 24 yaitu 71. Kalau nanti yang di soal kita yang pada saat suhu waktu pada waktu itu 60 derajat Celcius, jadi kita masukin persamaannya suhunya 60 baru mengikuti yang ini 24 ditambah 71 eksponensial pangkatnya 0,03365 kali T. Dan udah dapat 24 ini. Nah, 24 ini kita masukin ke sini 60 dikurang 24 sehingga hasilnya 26. 71-nya tetap. Nah, biar kita mencari nilai eksponensialnya ini, kita mencari nilai ini, jadi kita jadi eksponensialnya ini tuh kita tetapin di luas seperti ini. Nah, 71-nya sebagai koefisiennya kita pindahin ke sebelah luas. Luas ini koefisiennya 36 awalnya dikali jadi dibagi 71. Sesuai dengan rumusnya sendiri yaitu eksponensial pangkat X sama dengan Y, yaitu X sama dengan lebih. Nah, sehingga 36 dibagi 71 didapat nilainya 0,070, sehingga sesuai formula strategisnya yang awalnya eksponensial X jadi X-nya ini dihilangin 0,03365 dan ini jadi X-nya, terus dihilangkan dari eksponensial yaitu minus 0,5070, sehingga didapat nilainya nanti 0,5070 itu minus 0,696. Untuk mencari nilai T-nya gimana? Nilai T sendiri karena di luas kirinya dikali, jadi itu kita perluas kanan jadi dibagi, sehingga didapatkan nilai T-nya yaitu 20,2 menit. Oke, sekarang kita lanjut menjelaskan yang pertanyaan yang C. Dimana polinomial ini belajar 5,6 dan 7. Untuk fungsi suhu terhadap waktu, sketsa grafik suhu terhadap waktu P5 terhadap waktunya sebagai X terhadap waktu dan ekspansi tektonik untuk eksponensial pangkat X, dimana eksponensial pangkat
nggak semuanya plus atau semuanya min. Baru di situ ada juga kak, kenapa di situ 2, 6, 2, 4, 120, kenapa nggak 2, 3, 4, 5, 6, kenapa nggak berurutan gitu kak? Nah, sesuai dari pencarian akmal tadi, kita jelaskan bahwa ada jenis juga nih sama perkara ini. Nah, kenapa sih di minus, plus, minus, atau kenapa nggak minus semua? Kenapa nggak plus? Nah, karena kita kan memakai yang lebih kita dari soal untuk memakai pengurutan mulai. Nah, polynomial kuadrat sendiri itu dari aturannya atau rumusnya yaitu dari awalnya plus di 1, minus, plus, minus, plus, minus sampai seterusnya seperti itu. Karena dimintanya derajatnya 5, 6, 7, jadi kita cuma mengambilnya di plus di plus, itu minus, plus minus, plus minus, jadi sampai kan 5, jadi stopnya di minus. Nah di sini makanya dia derajatnya ke plus, derajatnya ke 6, terus yang derajat ketujuhnya jadinya minus, plus atau minus. Nah terus yang pertanyaan kedua tadi, kenapa sih 2, 6, 24, 20, kenapa enggak 2, 3 sesuai sama pangkatnya? Karena kan dari rumusnya dia pas kita pakai 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial sampai seterusnya. Karena tadi dia bisa derajat ke 5, jadi kita sampai derajat ke 5. Misalnya kayak ini 2 faktorial berapa sih? 2, 3 faktorial 6, 4 faktorial 24, 5 faktorial 120. Gimana soalnya tadi? Yang derajat ke 6, derajat ke 6 dia misalnya dipangkatkan 6, berarti 6 faktorial 6 faktorial berapa? 17.
ada C. Nah, ada lagi yang kurang. Apa yang kurang? Hukum pendingin Newton. Nah, hukum ini kita dapat yang mana sih? Kita dapat yang Newton yang rumus ini. Nah, jadi harus kita turunin semuanya supaya kita dapat yang ini. Nah, mungkin kayaknya segitu dulu deh teman-teman dari kami. Tapi sebelum itu, Rani mau pantun dulu nih. 236